بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari tafsir juz ammah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki tafsir dari surah Abasa. Dan terakhir kita telah sampai kepada ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang kafir. Afwan, kita sampai kepada ayat yang ke-32 ya. Nah, yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya agar kemudian orang-orang yang kafir tersebut menyadari bahwa sesungguhnya tidaklah seperti apa yang mereka sangka, bahwa dia telah menunaikan hak Allah. Sesungguhnya dia tidak melaksanakan dan menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Kesehatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada mereka hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran yang dimanfaatkan oleh manusia
Demikian pula hewan-hewan ternak mereka. Sesungguhnya sebagian kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan dan menyadarkan mereka bahwa sudah sepatutnya lah mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah, tidak berpaling dari Allah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat yang ke-33, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila telah datang as-sakhah. As-sakhah itu berasal dari kata as-sakh yang artinya suara. Dan yang dimaksud dengan as-sakhah di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ini adalah merupakan salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat tersebut dengan as-sakhah disebabkan pada hari itu terdengar suara dan ledakan yang sangat hebat sekali. Goncangan hari kiamat yang dahsyat. Zalzalah yang terjadi pada hari kiamat mengalahkan goncangan-goncangan sebelumnya. Kalau kita melihat kondisi satu kampung yang terkena goncangan zalzalah, itu manusia sudah dalam keadaan ketakutan. Mereka-mereka yang berada di dalam rumah segera keluar, berusaha untuk mencari jalan selamat. Apalagi kalau sebagian mereka berteriak tsunami, tsunami. Wah, ketakutan betul mereka mencari tempat-tempat yang tinggi. Walaupun mungkin hanya sekedar isu. Sudah ketakutannya mereka itu. Begitulah keadaan manusia. Itu goncangan yang kecil. Lah bagaimana nanti dengan goncangan yang sangat besar pada hari kiamat? Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu amat besar sekali, dahsyat. Nah, pada hari itu engkau melihat seorang wanita melalaikan dari anaknya. Yang biasanya dia menyusui anaknya, dia lalaikan. Nah, dan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil segera dia keluarkan kandungannya karena kagetnya mereka. Nah, dan engkau melihat manusia pada saat itu dalam keadaan mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ketakutan dahsyat pada saat itu. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kaum mukminin merasakan dahsyatnya hari kiamat. Walhamdulillah. Yang merasakannya itu adalah orang-orang yang kafir. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'at wa hum ahya. Sejahat-jahat manusia yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka itu hidup. Oleh karena itu sebelum terjadinya goncangan hari kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, lalu kemudian angin ini berhembus ke seluruh dunia dan akan mengambil ruh setiap dari
orang-orang yang masih dalam dirinya itu ada keimanan walaupun sebesar biji zarrah. Mereka semua dimatikan. Sehingga setelah itu pada saat terjadinya hari kiamat, maka tidak ada lagi yang tinggal dari kaum muslimin, yang tinggal adalah orang-orang kafir. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya kepada kaum muslimin. Namun orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab di dunia wal akhirah. Waliyadu billah. Maka as-sakhah ini adalah salah satu nama di antara sekian banyak nama dari nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Di dalam Al-Qur'an kurang lebih 19 nama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut Yaumul Qiyamah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut Yaumuddin, hari pembalasan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Al-Qari'ah. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutnya At-Tammatul Kubra, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah, Al-Azifah, dan masih banyak lagi nama-nama yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberi nama hari kiamat tersebut dengan nama-nama tersebut disebabkan karena berhubungan dengan sifat-sifat yang terjadi pada hari kiamat. Ya, oleh karena itu dinamakan dengan as-sakhah karena terjadi ya ledakan yang dahsyat pada hari itu. Fa idza ja'at as-sakhah, maka apabila datang hari kiamat itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyadarkan kepada orang-orang yang masih mengingkari hari kiamat. Dan sering kita sebutkan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang permasalahan hari kiamat ini dan kengerian yang terjadi pada hari itu, karena memang orang-orang musyrikin yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antara mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila telah datang as-sakhah, telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat itu adalah merupakan hari di mana seseorang berlari dari saudaranya. Dia berusaha meninggalkan saudaranya, tidak mau mendekati saudaranya. Berlari dari ibunya, berlari dari ayahnya, bahkan berlari meninggalkan istrinya, sahibatihi, maksudnya istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Orang-orang terdekat dari seseorang, orang itu tidak mau mendekat. Para ulama al-mufassirin menjelaskan mengapa orang itu berusaha menghindar. Pada hari kiamat itu dia lari dan tidak ingin mendekati orang-orang ini. Padahal mereka ini adalah orang-orang terdekatnya, dari karib kerabatnya, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Mereka menjelaskan bahwa orang tersebut lari disebabkan karena dia takut nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang hak-hak yang dia langgar, tentang perbuatan-perbuatan yang dia pernah berbuat zalim kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Takut dia. Ya. Karena pada waktu itu dia telah menyadari bahwa ini adalah hari kiamat. Ini adalah merupakan hari kehancuran, lalu kemudian dibangkitkan setelah mereka mati. Mereka dalam keadaan ketakutan, berusaha menghindar dari karib kerabatnya, khawatir jangan sampai mereka diminta pertanggungjawaban. Mereka menyangka bahwa mereka bisa menghindar, padahal tidak seorang pun yang dapat menghindar dari yaumul hisab,
dari hari penghisaban itu. Nah. Ya. Ada sebagian ahli tafsir lagi yang menjelaskan bahwa mengapa orang itu lari dari karib kerabatnya? Malu. Ya. Karena tidak ingin dilihat oleh kerabat-kerabatnya tersebut apa yang menjadi hasil yang dia dapatkan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masuk ke dalam surga mungkin dia akan berbangga diri tentunya. Tapi kalau dilemparkan ke dalam neraka, nah, alangkah malunya dia. Ya. Mungkin dahulu ketika di dunia dia dibanggakan oleh keluarganya. Dia dimuliakan oleh keluarganya. Dia dikatakan sebagai tulang punggung keluarganya. Sehingga keluarganya, istrinya, anak-anaknya semua berharap kepada dia. Ternyata dia tidak membawa amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dihinakan. Malu dia dari karib kerabatnya tersebut. Nah, walhasil pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya dengan yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah, berikanlah peringatan kepada mereka akan tibanya hari penyesalan itu, yaitu hari kiamat. Karena pada waktu itu orang-orang kafir, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, mereka menyesal. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan ya laitani kuntu turaba. Semuanya menyesal. Di antara mereka ada yang mengatakan aku ingin kembali ke dunia dan aku ingin mengulangi lagi kehidupanku di dunia dan beramal saleh. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Mungkin saja nanti aku bisa mengulangi untuk beramal saleh dari apa-apa yang aku dahulu meninggalkannya. Mereka berangan-angan bisa kembali ke dunia agar bisa mengulangi, ya, catatan-catatan merah dihapus kembali, lalu kemudian mengisi dengan lembaran yang baru yang lebih baik. Karena mereka sudah menyaksikan yang dahulu bagi mereka itu adalah alamul ghaib, sesuatu yang ghaib bagi mereka. Sekarang mereka telah menyaksikan. Setelah mereka saksikan baru mereka menyesal. Saya ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kata-kata yang dia ucapkan saja. Ya. Di belakang mereka nanti ada hari barzakh. Alam barzakh kemudian sampai kepada mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh penyesalan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Orang-orang takut mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Saking takutnya mereka, keluarganya pun ditinggalkan. Nah, dan tidak ada yang bisa terlepas. Tidak ada yang bisa berlari. Mau lari kemana? Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah Azza wa Jalla menampakkan kesombongannya. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Ya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang sombong, yang congkak di muka bumi ini? Ketika di dunia dahulu, mana mereka itu? Allah menampakkan kekuasaannya pada saat itu. Nah, itulah yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki hari pembalasan itu. Nah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing orang dari mereka itu pada hari kiamat tersebut sya'nun yughnih, punya urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan dia dari mengurus perkara orang lain. Ya. Jadi hari kiamat itu masing-masing orang mengurusi diri mereka sendiri. Sudah tidak memperhatikan orang lain lagi. Nah. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada yaumul mahsyar, hari mereka dikumpulkan di padang mahsyar, itu masing-masing orang dalam keadaan ketakutan, ya. Mereka sudah tidak memperhatikan orang lain lagi, ya. Mereka tidak bertanya lagi kepada orang yang ada di dekatnya, kamu gimana, sakit nggak, panas nggak, demam nggak, gimana perasaan kamu, gelisah, senang, nggak sama sekali. Masing-masing mengkhawatirkan diri mereka. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari mereka itu pada hari kiamat itu, pada saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing punya urusan sendiri. Tidak ada yang perhatikan urusan orang lain. Padahal kalau disikir pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia itu dalam keadaan telanjang. Ya. Coba seperti di dunia ini. Kalau ada satu lapangan orang telanjang semua, laki-laki perempuan misalnya. Apa yang terjadi? Wah, para wartawan akan mengekspos. Orang-orang akan memotret dan seterusnya. Mereka memperhatikan urusan orang lain. Kan begitu. Tapi pada hari kiamat tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Yani kembali seperti semula. Ya. Jadi seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya telanjang, semuanya tidak beralas kaki, dan semuanya tidak dikhitan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa bil aurat?" Lalu bagaimana dengan aurat-aurat manusia pada waktu itu? Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Awala yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin." Berarti sebagian mereka akan memperhatikan aurat orang lain. Ya. Dibangkitkan kemudian mereka saling melihat-lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru a'zam min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Kondisi pada saat itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada melihat sebagian mereka terhadap yang lainnya. Itu bukan urusan mereka pada saat itu. Bukan itu kepentingan mereka. Mereka sudah tidak memikirkan masalah melihat aurat orang lain. Ya. Jadi jangan kita membayangkan bahwa kondisi pada saat itu seperti kondisi syahwat kita ketika di dunia. Nah, kondisi hari kiamat jauh berbeda. Ya, seorang sudah tidak memperhatikan masalah itu. Yang mereka perhatikan apa nasib mereka nanti. Mereka akan siap-siap menghadapi hari penghisaban. Amalan mereka dihisab. Amalan mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan melalui fase-fase yang berikutnya, melewati sirat dan seterusnya. Apakah mereka selamat? Nah, itu yang mereka khawatirkan. Oleh karena itu, kondisi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi mereka berbeda-beda pada hari kiamat. Itu tergantung dari kadar amalan mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang saking panasnya kondisi pada saat itu, akhirnya mereka tenggelam dengan keringatnya. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala mereka. Nah, namun di antara mereka ada yang lebih rendah keringatnya. Di antara mereka ada yang lebih rendah lagi. Tergantung dari kadar amalan soleh mereka ketika di dunia. Dan di antara mereka ada yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah
fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan. Ya. Pada hari kiamat nanti di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang imam yang adil, yang berhukum dengan keadilannya ketika di dunia. Nah, kemudian seorang laki-laki yang hatinya itu selalu tergantung ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu tergantung untuk mendatangi masjid, salat berjamaah. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua beribadah itu wajar, ya kan? Karena sudah mendekati hari kematian, ya tidak ada lagi yang dia perbuat. Dia sudah pensiun, dia sudah beristirahat, ya tinggal menanti hari dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang pemuda dari masa mudanya dia taat kepada Allah, nah ini yang merupakan keistimewaan. Biasanya seorang masa muda masih masa-masa kuatnya, masih mampunya dia mencari uang sebanyak-banyaknya, mampunya dia menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya dan bergembira apa saja yang dia inginkan, mumpung masih muda katanya. Iya kan? Tapi kalau seorang pemuda itu semenjak dia muda, semenjak dia mencapai usia balik, dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan kelezatan dan kenikmatan dunia yang melalaikan, maka ini punya keutamaan tersendiri. Nah, ada hadis yang diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadhakullahu ila rajulin ila syabin laisa lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada seorang pemuda yang tidak punya syahwat. Artinya dia tidak punya kecenderungan kepada dunia. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Nah, namun hadis ini yang kita sebutkan tadi, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah merupakan keutamaan yang sangat besar bagi pemuda, ya, memanfaatkan masa mudanya. Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, ya, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maksudnya dia bersedekah dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yani dia benar-benar ikhlas dalam bersedekah, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, namun dia semata-mata melakukan itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki, da'atuhum ra'ah, diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan zina, sementara wanita ini berparas cantik, ya, berketurunan baik. Namun dia segera mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ini diberikan naungan, ya, sehingga mereka tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang akhirnya mereka berkeringat disebabkan karena panasnya pada saat itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi hari kiamat tersebut, lalu setelah itu Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi menjadi 2 bahagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin musfirah. Ini kelompok yang pertama. Wajah-wajah pada saat itu musfirah. Musfirah artinya bercahaya, bersinar.
Musfirah berasal dari kata asfara yusfiru. Kalau misalnya dalam bahasa Arab dikatakan asfara wajhu fulanin, wajah si fulan itu asfara. Asfara artinya bercahaya, ya. Baik, bagus, ya. Seakan-akan mengeluarkan cahaya dan sinar dari wajahnya. Nah. Dan asfara ini juga berasal dari kata safara. Hamzah itu adalah hamzah tambahan. Dan safara, ya, kalau misalnya dikatakan di dalam bahasa Arab imra'atun safir, seorang wanita itu safir apabila wanita tersebut membuka wajahnya, ya, membuka niqabnya, penutup wajah dari wajahnya, dia menyikat wajahnya, maka dikatakan fulanatun safir, ya, wanita tersebut safir, membuka wajah. Nah, seakan-akan ada hubungannya, ya, dari kata al-isfar, dari kata safara ini. Nah, karena seorang wanita tentu ketika dia membuka wajahnya menimbulkan fitnah. Walhasil bahwa asfara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala musfirah, ini adalah wajahnya orang-orang yang bercahaya. Siapa itu? Tentu wajahnya kaum mukminin. Wajahnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dhahikatun mustabshirah. Mereka itu tertawa dan mereka itu merasa gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan. Bersinar wajah mereka, berseri-seri wajah mereka, menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, wujuhu yawma idzin nadhirah, nudratul wajh. Wajah-wajah mereka pada saat itu nadhirah, yakni bercahaya, ya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambahlah cahaya mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan tanda kaum mukminin yang akan mendapatkan keselamatan hidup di akhirat nanti. Mereka sudah diketahui dari wajah-wajah mereka. Mulai dari hari kebangkitan, ya, setelah dibangkitkan menuju kepada mahsyar, sampai mereka masuk ke dalam surga, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyinari wajah mereka, sehingga mereka dalam keadaan berseri-seri. Wajah mereka itu putih, ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya. Pada hari kiamat nanti merupakan hari memutihnya wajah-wajah sebagian mereka dan menghitamnya wajah-wajah sebagian mereka. Nah, ada wajah yang putih, ada wajah yang menghitam. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wajahnya orang-orang yang wajahnya itu putih, kata Allah, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajah mereka itu putih, mereka itu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kebahagiaan yang Allah berikan berupa surganya, dan mereka di dalamnya kekal. Nah, ini keadaan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Siapa mereka? Ya, para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika mereka dibangkitkan itu mereka sudah punya ciri-ciri sendiri yang mereka dikenal dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah atau yu'tauna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin
min athari wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu ketika mereka akan dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dikenal ya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya tanda ghurran muhajjalin. Yang dimaksud ghurran muhajjalin itu asal kata dari ghurrah, itu pada seekor kuda. Nah, ya. Kuda kalau berwarna hitam ya. Kemudian bagian depannya itu berwarna putih ya. Paham ya? Itu dinamakan ghurrah ya. Keputihan yang terdapat pada seekor kuda yang berwarna hitam. Bagian wajahnya itu putih. Sedangkan muhajjalin ya, asal maknanya adalah seekor kuda yang berwarna hitam, lalu kemudian bahagian kaki-kakinya itu berwarna putih ya. Biasanya ini menunjukkan keindahan seekor kuda ya. Kuda hitam kemudian dicampur dengan berwarna putih, indah kelihatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan dikenali pada hari kiamat, lalu mereka akan dipanggil pada hari kiamat itu dan dikatakan, "Kemari kalian adalah umatnya Rasulullah, berbaris di sini bersama barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka dikenal dari ciri-ciri mereka itu. Wajah mereka putih, ya. Tangan-tangan dan kaki mereka itu bercahaya. Apa yang menyebabkan? Min asaril wudu. Karena bekas wudu. Nah, ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, penting. Biasakan diri memperbaharui wudu itu adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, batal wudu segera kita perbaharui. Batal lagi segera perbaharui. Nah, atau misalnya wudu belum batal, ya kita perbaharui juga, termasuk di antara perkara yang sunnah. Nah, intinya seorang dalam setiap kondisinya dia selalu berusaha menjadikan dirinya dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min." Tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudunya sehingga dia selalu dalam keadaan suci kecuali dia adalah seorang mukmin. Itu tanda keimanan. Tanda keimanan, membiasakan diri suci. Karena apa? Aktivitas kita ini selalu diisi dengan ibadah. Kita misalnya ke kantor, ya, atau ke suatu pekerjaan tertentu. Kadang-kadang ada waktu istirahat. Nah, di waktu istirahat mungkin kita baca Al-Quran Karim, butuh untuk kita kemudian bersuci, ya. Atau dalam perjalanan misalnya, kita butuh zikrullah. Atau di saat kita bekerja, kita berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni karihtu an azkurullah wa ana ala ghairi taharah." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Artinya sangat dianjurkan seorang itu ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Ini tanda umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dari hadis ini para ulama menjadikan sebagai hujjah bahwa termasuk di antara bukan umat Rasulullah yang mereka tidak akan dipanggil nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang tidak sholat. Karena kalau tidak sholat berarti tidak berwudu. Kalau tidak berwudu berarti tidak dikenal nanti pada hari kiamat bahwa dia ini termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Sehingga ini dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, keluar dari Islam berdasarkan hadis ini. Ya. Karena orang meninggalkan sholat berarti dia tidak berwudu dan tidak dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena mereka akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat itu berkelompok-kelompok umat itu. Ya.
Masing-masing orang akan dikelompokkan bersama dengan orang yang dia cintai. Masing-masing orang mereka akan bersama dengan barisan pimpinan mereka. Para pengikut Fir'aun itu dipimpin oleh Fir'aun barisan itu. Para pengikut Haman juga demikian. Para pengikut-pengikut yang lain. Ya, mereka akan berangkat menuju kepada pimpinan mereka. Adapun Ahlus Sunnah, kabar gembira buat mereka. Mereka tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Isra, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap orang itu berdasarkan pemimpin-pemimpin mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini merupakan berita gembira bagi Ahlus Sunnah. Orang-orang yang senantiasa komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan memutihnya wajah-wajah mereka. Ya. Itu juga yang dinukilkan dari Ibnu Abbas ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari kiamat nanti akan memutih sebagian wajah dan akan menghitam sebagian wajah. Kata beliau, "Tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah." Akan memutih wajah-wajah Ahlus Sunnah pada saat itu. Dan akan menghitam wajah-wajahnya Ahlul Bid'ah dan orang-orang yang membuat perpecahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah." Ini kelompok yang kedua yang menghitam wajah-wajah mereka. Dan wajah-wajah mereka pada saat itu, pada hari kiamat itu, alaiha ghabarah, di atas wajah-wajah mereka itu ada debu. Debu kehinaan yang menunjukkan kegelapan, muram karena tidak berseri-seri wajahnya itu, ya. Tidak ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Mereka tidak dikenal karena tidak pernah berwudu ketika di dunia. Ya. Mereka adalah wajahnya orang-orang kafir yang di atas wajah-wajah mereka itu ada debu yang menghitamkan wajah-wajah mereka. Ya. Tarhaquha qatarah. Wajah-wajah mereka itu ditutupi dengan qatarah. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud qatarah adalah zullah, kehinaan. Ya. Kehinaan. Ada pula yang mengatakan qatarah yakni maknanya sama dengan ghabarah. Maksudnya adalah debu. Ya. Nah. Walhasil intinya bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghinakan wajah orang-orang kafir itu. Jadi sebelum mereka merasakan dahsyatnya api neraka, begitu mereka dibangkitkan sudah ketahuan bahwa ini wajahnya orang-orang kafir, hitam. Nah, dan tidak mengenakkan ketika dipandang, sehingga mereka tidak dipanggil dan tidak diajak untuk bergabung bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipenuhi dengan kehinaan, wajah mereka itu murung. Ya. Tidak ada lagi senyuman pada wajah mereka. Allahumma musta'an. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat dari orang-orang yang tidak mengerti kehidupan dunia. Tidak mengetahui hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dalam rangka untuk ibadah itu tidak mereka amalkan. Tidak mereka terapkan dalam kehidupan dunia. Namun mereka menyangka bahwa kehidupan dunia hanya sekedar hidup saja, bersenang-senang, ya. Setelah selesai, maka mereka meninggalkan dunia, lalu kemudian selesai perkara. Ya. Mereka menyangka bahwa tidak ada kehidupan yang berikutnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kehinaan.
Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang senantiasa berbuat fajir, berbuat kemaksiatan ketika di dunia, sehingga mereka mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada kelompok yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala membagi dua saja. Ahlul haq, ahlul batil. Orang yang berada di jalan kebenaran dan orang yang berada di jalan kebatilan. Orang-orang yang berada di atas kebenaran, pada hari kiamat nanti wajah mereka memutih dan bersinar, berseri-seri, tertawa mereka, bergembira atas kenikmatan yang Allah berikan. Yang kelompok kedua, wajah mereka murung, dipenuhi dengan kesedihan, menghitam, buruk rupa, dan mereka akan mendapatkan akibatnya. Tidak ada yang kedua, yang ketiga setelah Allah Subhanahu wa taala membagi dua itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi setelah keluar dari kebenaran, pasti itu kesesatan. Apabila kita mengetahui ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seharusnya kita sadar. Lalu kemudian kita berusaha untuk mencari yang manakah jalan kebenaran itu yang akan memutihkan wajah-wajah kaum muslimin, kaum mukminin, yang akan membahagiakan mereka. Kita berusaha mencari jalan itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan-jalannya, tinggal kita amalkan, tinggal kita berusaha untuk menempuhnya dengan menuntut ilmu. Rasulullah telah mengabarkan, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani faqad aba. Siapa yang taat pasti masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa tanda seseorang itu akan menjadi putih wajahnya, akan bersinar wajahnya pada hari kiamat kalau dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu yang Allah perintahkan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai kamu kalau kamu mengikuti Rasul. Sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kerjakan ini adalah wajib, kita sebagai hamba Allah taat. Tidak ada kalimat yang lain yang keluar dari lisan kita kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Jangan mikir-mikir dulu. Kami mendengar dan kami mikir-mikir dulu. Kami pertimbangkan dulu. Kami melihat dulu kemaslahatannya. Ya. Tabrakan dengan kondisi dunia kami atau tidak. Kalau bertabrakan dengan ekonomi, dahulukan ekonomi, lalu adapun masalah sunnah Rasulullah tinggalkan dulu. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha," peliharalah jenggot-jenggot kalian. Kata pimpinan, "Cukur jenggot kalian. Kalau tidak, besok kamu akan di-PHK-kan." Ya. Yang mana ini? Perintah bos atau perintah Rasul? Nah, tinggal kita lihat. Tinggal dipilih oleh hamba tersebut. Yang mana yang dia pilih? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasul atau taat kepada pimpinan? Nah, kalau taat kepada pimpinan, gaji jalan terus. Ya, bahkan mungkin nanti akan mendapatkan sekian banyak visi-visinya. Ya. Nah, ya, tapi ya itu harus meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah. Tapi kalau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akibatnya mungkin besok akan di-PHK-kan. Ya. Tapi subhanallah, bagi seorang mukmin itu tidak jadi masalah. Seorang mukmin itu selalu yakin kehidupannya penuh dengan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Seorang mukmin itu selalu yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidaklah memberikan sebuah solusi kecuali kepada kebaikan. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Pasti lebih baik. Nah, karena Allah itu tidak akan memerintah kecuali kepada sesuatu yang maslahatnya jauh lebih besar daripada kemudaratan atau maslahatnya murni. Ini yang harus menjadi keyakinan setiap mukmin. Sehingga bagi dia, ya, tolak ukur utama adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Segala sesuatu yang berusaha menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, ya, dia tinggalkan. Itu yang paling utama. Orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang seperti inilah yang akan merasakan nikmatul iman. Nikmatnya menjadi seorang mukmin, halawatul iman, lezatnya merasakan keimanan itu. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara kalau terdapat pada diri seorang muslim maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Apabila Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian dan menunjuki kita pada Shiratul Mustaqim dan memberikan kepada kita kemudahan pada jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai dan meridai kita di dunia dan di akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berusaha untuk menghafal apa yang telah kita bacakan dari surah Abasa, dan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita masuki surah An-Nazi'at. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.